Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa, selamat datang di Taka Talk, selapaknya ngobrolin apa aja. Ise kabar Taka, buen, alhamdulillah. Walaupun kita sudah berada di akhir Agustus nih, tapi kami dari tim Taka Talks ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-80 untuk negara kita yang tercinta, Indonesia. Seperti kita ketahui, di setiap wilayah di negara Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus melaksanakan pengibaran bendera maupun penurunan bendera yang dilaksanakan tentunya oleh petugas paskibraka dari biasanya setiap daerah sih, dari kabupaten, bahkan ada yang sampai ke desa-desa. Tentunya hal tersebut melalui seleksi. Nah, dan karena itu di episode kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber-narasumber kita dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Penajam Pasir Utara 2025. Langsung saja kita sapa Ibu Dwi Hartati Esos Mkom dan Indira Julian Ko. Nah, sebelum kita mulai obrolan mungkin ya Bu sama Adik Indira, kita menyaksikan terlebih dahulu upacara pengibaran bendera yang dilaksanakan oleh adik-adik Paskibraka tahun 2025 di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Check it out. Oke. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Dwi? Ya, alhamdulillah baik, sehat sampai dengan saat ini. Ya. Indira sehat? Siap, siap, Oke. Kak. Alhamdulillah. Oh, kalau Paskib harus siap sehat gitu ya. Iya. Oke, boleh nggak Ibu dan Indira memperkenalkan diri kepada sahabat Angka supaya lebih dekat gitu? Karena kan kalau pepatah Indonesia itu kan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak kenalan ya Mas ya. Iya, kalau sudah kenal boleh Iya. DM-an Kalau gitu. iya, Kontak kalau saya gitu. iya betul, iya. Boleh, silakan Iya. dari Ibu. Ya, jadi izin. Terima kasih ya Mas ya, Iya. kami sudah diundang, diberi kesempatan untuk hadir dalam acara Taka Talks ya di studio ini ya. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kabar Taka. Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya Dek ya. Kita kesini sehat. Alhamdulillah. Orang bisa seperti pada semangatnya masih 17 Agustus. Walaupun ini udah mau ke September, tapi semangatnya masih di 17 Agustus. Ya. September ini. Iya. Jadi di sini saya bersama dengan Adik Indira. Jadi kami akan menceritakan ya Mas ya. Boleh. Boleh. Perkenalan dulu. Oh iya, izin. Iya. Iya, saya memperkenalkan diri. Saya Dwi Hartati. Saya bekerja di Kes Bangpol. Nah, kebetulan saya di Subbidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan. Ya, yang mana menangani tentang terkait Paskibraka dari proses
sosialisasi sampai dengan pengibaran. Oh, Itu. berarti sebelum itu ada sosialisasinya juga. Betul. Jadi kita sesuai dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang pasukan pengibar Paskibraka itu, di situ kami dimulai dari persiapan tentunya ya. Dari kami juga dilatih di BIMTEK untuk menjalankan aplikasi. Karena kita sudah proses ini melalui proses aplikasi transparansi Paskibraka. Jadi sudah tidak manual lagi seperti itu. Jadi selain itu, selain ada terkait persiapan, kami juga ada rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka. Nah, rekrutmen itu meliputi dari sosialisasi, ada pengumuman, ada pendaftaran dan pengumuman pendaftaran dan tahap seleksi di tingkat kabupaten dan provinsi dan nasional. Itu awalnya. Mungkin kita bisa ngobrolin lebih dalam lagi nanti. Betul. Mungkin Kak ada Indira dulu untuk perkenalan kepada sahabat Kak. Ya, izin memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Indira Juliankot. Saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Saya sekarang duduk di kelas 11 dan saya seorang Paskibraka Penajam Pasir Utara tahun 2025. Kemarin di waktu pengibaran itu posisinya ada posisinya kan ya Kak, Siap, Paski? saya kemarin menjadi pembawa baki bendera pada saat pengibaran. Pengibaran. Kalau Siap. penurunan beda lagi. Penurunan beda lagi Kak. Oke. Terima kasih. Siap. Oke. Mungkin ini saya ke Ibu Dwi lagi. Ya. Sebelum kita ngobrol yang berat-berat nih. Betul. Mungkin nanti Ibu mungkin kan bakal ngomongin tentang peraturan atau apa gitu mungkin ya. Nah, apa sih Bu yang terlintas di pikiran Ibu ketika mendengar kata Paskibraka seperti itu? Paskibraka terlintas saya kepemimpinan ya, pertama itu kan. Nah, terus mengibarkan bendera itu pasti itu yang sudah nggak asing lagi ya. Iya. Tapi kan bukan hanya sekedar mengibarkan bendera gitu kan. Ada banyak hal di dalamnya. Yang benar itu Paskibraka atau Paskibra aja? Paskibraka. Paskibraka karena ada sang saka di situ. Iya. Oke. Dari awalnya itu bagaimana sih Bu proses seleksinya atau sosialisasinya tadi disebutkan tadi bagaimana melakukannya di bidang di sekolah-sekolah begitu. Oh iya. Kami melakukan sosialisasi itu dari bulan Februari. Kami terjun ke sekolah-sekolah di 24 sekolah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di SMA ya, SMA, SMK sederajat. Nah, di situ yang kita sosialisasi memang kelas 10. Karena memang di dalam aturan itu kita harus kelas 10. Tidak boleh 11 12. Memang sudah diaturkan itu kelas 10. Dan di usia pun juga ada batasnya, Mas. Jadi ya kalau Mas yang mau daftar kemungkinan ya mungkin ya gitu. Karena dari paling rendah minimal usia 16 tahun pada saat 17 Agustus. Maksimalnya kalau terlihat seperti 16 tahun gitu tetap nggak bisa Bu ya. Oh, kita pakai data beda ya. Ya begitu. Ada batas selain batas usia ada lagi nggak Bu syarat-syarat? Ya tentunya postur, tinggi badan. Tinggi badan kalau untuk putra itu 170 minimal. Maksimal 180. Oh, ada maksimalnya Ya, malah. betul, ada maksimal. Jadi kalau kita ketinggian juga nggak masuk. Kayak gitu. Jadi kalau untuk yang perempuan? Kalau yang untuk putri 165 minimal. Kalau untuk maksimalnya 175. Kalau Indira berapa tingginya? Ya, kemarin saya 165. 165. Di bawah itu nggak boleh? Ya sebenarnya kalau ikutin aturan nggak boleh. Tapi karena kita ngelihat kondisi di Penajam Pasir Utara yang semakin hari semakin ini kan. Jadi kemarin kita menggunakan surat diskresi untuk meminta penurunan tinggi badan. Jadi kami kemarin diskresinya di angka 162. 162. Iya. Bersurat ke BPIP. Berarti banyak syaratnya tuh Bu ya. Betul. Ya. Proses seleksinya itu bagaimana Bu? Apakah hanya secara ukur atau ada misalnya dibantu mungkin oleh pihak-pihak lain dalam melakukan seleksi misalnya gerakan atau apa gitu? Iya pasti, karena kami
pembentukan paskibraka itu ini nggak semata-mata dari Kesbang, nggak kayak gitu. Tapi ada juga dari TNI Polri, Purna Paskibraka, ada juga dari tim medis, gitu kan, dokter itu juga ada. Jadi di sini tes pertama itu kita TWK ya, tes wawasan kebangsaan, dan itu sifatnya daring dari BPIP langsung soalnya. Jadi kami selaku panitia pun di Kesbang ya nggak tahu soalnya karena kami nggak punya akun. Karena yang punya akun ini kan adik-adik yang sudah mendaftar. Jadi di situ kita kumpulkan dia sudah lulus seleksi administrasi, mereka akan dipanggil untuk melaksanakan TWK di satu tempat. Nah, di situ ada kode soal dari BPIP yang pada saat itu juga diberikan kayak gitu. Jadi yang langsung tahu soalnya ya adik-adik kayak gitu. Dan yang bisa berjuang ya adik-adik. Karena di situ nggak hanya misalkan tadi tuh laki-laki putra 170 ya paling rendah ya. Tapi kita juga nilai nggak boleh juga di bawah 170 kayak gitu. Ada passing grade-nya dari pusat, dari BPIP. Jadi nilai TWK itu 70 itu sudah minimal. Di luar itu dia sudah otomatis gugur kayak gitu. Kalau kemarin itu ada berapa banyak Bu yang mendaftar? Kalau yang mendaftar itu pembuatan akun ya. Ya ini sekali lagi saya tekankan juga kepada adik-adik kemarin itu. Untuk akun dan password itu jangan pernah sampai lupa. Karena itu memang sangat berguna ketika mereka itu lulus seleksi administrasi untuk dipakai mengerjakan TWK dan TIU. Nah, pada saat membuat akun itu sebanyak 250 orang. Itu membuat akun Dari ya. seluruh kabupaten. Dari 24 sekolah tadi. Dari 24 sekolah membuat akun sebanyak 250 dan yang lulus administrasi itu 99 orang aja. Nah, setelah lulus administrasi kita adakan tes TWK. Nah, tes TWK itu sekitar 77 orang yang bisa lulus ke tahap TIU itu. Oke, tes CPNS ya. Betul, soal pun kita nggak tahu karena langsung ya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin saya beralih ke Indira ya panggilannya. Siap. Ya. Nih namanya kayak nama ini ya, keturunan gitu ya. Siapa? Memang benar. Memang keturunan Belanda kah? Mungkin kalau teman-teman dilihat itu mungkin dari warna mata aja kita beda gitu. Siap. Kalau ini coklat gitu ya. Siap. Betul. Nah, itu kan ini tadi berkaitan dengan Bu Dwi tadi sudah menyatakan proses seleksinya gitu. Berarti Indira nih persiapannya apa aja sebelum seleksi? Berarti nggak cuma gerakan tapi juga belajar gitu. Siap. Mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman sahabat kakak semua. Siap. Untuk sebelum seleksi itu saya belajar PPKN kelas 10 untuk seleksi TWK itu tes wawasan kebangsaan. Terus juga saya tentu fisik seperti lari, push up dan sit up buat seleksi keselamatan itu dan juga ketahanan tubuh saya. Jadi juga berlatih itu dari sekolah juga latihan atau di luar sekolah? Di sekolah ada eskulnya juga Kak, Paskas, dan juga saya juga di luar sekolah juga latihan. Tetap latihan fisik ya. Siap. Nah, kan ini kan banyak ya, maksudnya dari seleksinya saja persiapannya panjang gitu. Indira. Nah, apa sih yang jadi motivasi? Jadi setiap kan namanya latihan itu tentu ada up down-nya gitu kan. Nah, apa sih yang jadi motivasi untuk terus mau berjuang gitu? Kebetulan saya dari kecil juga cita-citanya jadi seorang paskibraka Kak. Terus juga saya mempunyai impian masuk ke kepolisian. Jadi saya berharap jadi paskibraka ini bisa jadi jembatan saya untuk masuk ke kepolisian gitu. Keren banget. Kalau gitu berarti selalu ditanamkan dalam diri bahwa saya pengen masuk polisi. Siap. Oke. Saya beralih lagi ke Bu. Nah, ini kan Indira kelas 10 ya. Nah, kalau dia kelas 11 mau mengikuti lagi itu bagaimana? Apakah diperbolehkan? Sudah tidak boleh. Berarti sekali kesempatan sekali aja, betul. Berarti kalau misalnya anak kelas 10 yang gagal seleksi di kelas 10, berarti ketika kelas 11 nggak boleh ikut? Sudah tidak boleh, karena seperti yang saya bilang tadi kan, itu data semuanya diupload by aplikasi transparansi paskibraka tadi. Jadi data itu langsung ke BPIP kayak gitu. Berarti berubah sekali dari waktu dulu kan. Kalau dulu kan boleh itu. Jadi ketika saya kelas 10
saya nggak ikut, Gagal. kelas 11 gue Iya. ikut lagi. Langsung gitu ya. Jadi Ada pengibaran- kesempatan kedua gitu Iya, Mas ya. betul. Iya, ini nggak ada Oh, Mas. nggak ada. Iya. Sekarang dari pusat berarti Bu ya. Betul. Nah, ini apakah di kita di kabupaten kita ini juga ada yang dikirim ke provinsi atau nasional? Oh iya, jadi saya ulang lagi ya dari yang tes yang TWK tadi ya, karena belum sampai ke nasional kan, Iya. saya ada tahapannya Oh ya. iya betul. Itu. Jadi setelah mereka itu lulus 77 orang tadi, kami ada tes lagi kesehatan. Jadi kesehatan itu ya dari ujung kaki sampai ujung kepala ya, Iya. ya terutama gigi. Jadi kita benar-benar mencari yang terbaik kayak gitu. Selain terbaik juga TWK dan TIU-nya, juga kesehatannya juga. Nah, setelah tes kesehatan itu tadi ada tes parade. Ya, Apa jadi itu? ada parade dia postur tubuh. Jadi nggak boleh mereng, terus tangan nggak boleh terbalik lah apa ya bahasanya ya. Kayak gitu kan kalau kan kita ya. Seorang sini pengkor. Nah, pengkor kayak gitu, nggak boleh bertindik. Iya. Jadi yang putri dengan PPI putri kita lihat apakah ini anak ini bertindik atau tidak kayak gitu, tidak ada postur tubuh kan. Setelah itu PBB-nya juga habis kesamaptaan yang fisik tadi, Iya. yang ada sit up, ada lari 12 menit itu semuanya by aplikasi. Dan yang terakhir itu ada tes kepribadian. Ya Kak. Jadi kami juga psikolog kan. Gitu. Iya, betul. Tes kan. Mm-mm. Setelah itu semua nilai kan kita masukkan by aplikasi. Jadi yang menghitung itu aplikasi. Nah, aplikasi transparansi paskibraka tadi. Itu menghitung di situ. Nah, di situ ada sudah urutan. Nah, yang kita kirimkan itu urutan nomor 1 sampai nomor 3 putri dan nomor 1 sampai nomor 3 putra. Kayak gitu. Itu kebetulan pada tahun ini 2025 ini kita dikasih kesempatan untuk mengirimkan 3 pasang. Jadi 3 putri dan 3 putra ya. Gitu. 3 pasang untuk kita tes di kabupaten lagi. Jadi di provinsi ya. Kita kirim 6, kita dampingin untuk tes tersebut. Nah, ya alhamdulillah ya. Kita sempat terpilih 1 pasang. Dari 10 kabupaten kota itu Penajam yang bisa mengirimkan 1 pasang, 1 putri dan 1 putra tadi. Namun ya semuanya kita sudah berjuang, dianggap kita sudah melakukan yang terbaik. Akhirnya sudah sampai nasional, kita kembali lagi ke provinsi. Tapi tetap menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Betul. Kan namanya kita apa ya? Berjuang, intinya dari sekolah saja kita berjuang untuk negara kan seperti itu. Betul. Nah, ini kita sudah ngobrol lumayan lama, mungkin bisa dicicipi nih Adik dan Ibu. Kami juga ada menu nih. Menunya cuma ada apa, Mbak? Cuma ada teh. Ya, boleh dibawakan. Kami rencananya mau bikin coffee shop gitu, tapi mudah-mudahan Mas. Iya. Tapi setelah cuma ada ini. teh. Iya. Mohon maaf. Makasih Mas. Sama-sama. Lihat, ini pasti punya dendam ini yang ngantar. Ada yang ngantar kan. Biasa Bu. Kamu punya teman nggak Ibu? Silakan dicicipi dulu. Oh ya. Ya, dikat aja. Biasa dikat. Oke, terima kasih Mbak Muna yang lagi berbunga-bunga. Mungkin ke Indira dulu. Siap. Nah, jadi selama yang jelas kalau pas dipilih itu rasanya gimana perasaannya pas dipilih gitu? Tentu ada rasa bangga dari diri saya sendiri Kak. Saya bangga bisa sampai di titik itu gitu. Terus saya juga terharu lah sama pencapaian saya gitu. Karena saya bisa capai cita-cita saya dari kecil. Betul. Nah, dari sekolah dari SMA 1 itu berapa orang yang terpilih? Yang terpilih terakhir itu 11 orang, 1 naik ke provinsi Kak. Oh, 1 naik ke provinsi, betul. Dari 10 orang kabupaten itu berapa jatahnya? Maksudnya berapa tiap posisi itu ada berapa? Oh, tiap sekolah ya? Iya. Jatahnya berapa kuota gitu? Ya, ada kuota nggak? Ya, sekali lagi karena kita menggunakan aplikasi tadi, kita transparan nih. Jadi siapa yang memenuhi persyaratan silahkan mendaftar.
Nggak ada lagi misalkan SMA 1 3 orang gitu, nggak ada. Nggak Jadi ada. bahkan di tahun 2025 ini hanya 13 sekolah yang bisa, walaupun yang mendaftar 21 sekolah, 21 sekolah, 24 sekolah kita sosialisasi, ada 3 sekolah yang tidak mengikuti, ada 21 yang mengikuti dan 13 sekolah yang Hanya 13. iya betul. Nah, kemudian itu untuk satu apa namanya? Untuk pasukannya itu ada berapa? Maksudnya dari 13 sekolah tadi jumlahnya ada berapa? Mungkin ini jumlah seluruh paskibraka Oh, seluruh paskibraka itu ada 40 orang, Kak. 40 orang Siap. dan 10. Wah, berarti besar banget ya dari sini. Betul. Iya, Kak. 10. Terus kemudian kalau pengibar bendera sore dan penurunan itu berbeda. Kalau pengibarnya tetap sama, Kak. Hmm. Bakinya aja yang beda. Oh, bakinya yang beda. Membawa bakinya. Jadi ketika sore posisinya Indira apa? Saya sebagai pendamping baki yang di belakangnya. Oh, di Oh, belakang. ya. Oh, ada pendampingnya juga. Siap. Oke. Cadangannya, Kak. Oh, cadangan. Siap. Oke. Nah, kemudian ada nggak sih pengalaman yang berkesan selama mengikuti karantina begitu? Siap. Itu pengalaman berkesan saya tuh ya pasti punya banyak teman baru yang awalnya cuma dari sekolah di Semansa aja teman-temannya. Terus sekarang jadi seluruh sekolah di Penajam Pasar Utara ini. Terus punya teman yang benar-benar kayak keluarga yang saling menguatkan setiap harinya, karena kan pasti di karantina ini kita butuh mental yang kuat. Gitu. Terus setiap harinya juga pasti ada salah satu dari kita yang mentalnya down. Itu kita beri semangat buat bisa mengibar sampai akhir, Kak. Oh gitu. Yap. Soalnya kan kalau ngelihat di berita-berita kemarin kan ada beberapa yang kondisi fisiknya mungkin karena ada kejadian atau apa jadi down gitu. Nah di situ jadi teman-teman saling menguatkan Saling juga. menguatkan, Kak. Benar-benar kayak keluarga kita di situ. Keren banget. Jadi kenal semuanya. Kenal, Kak. Kalau di karantina itu sekamar berapa? Sekamar kita kemarin 2 orang, Kak. 2 orang. Kenal semua? Kenal. Iya kenal semua kan 2 orang ya. Siap, Kak. Oh, iya. Jadi tapi nama-namanya semua apa 40 orang? Siap, kenal, Kak. Boleh sebutkan nggak? Waduh. Atau disapa kali ya, hai gitu kan. Sapa dulu Teman sekamarnya ya. Oh, pas kamar saya ada Valen, Kak. Hai, Valen. Sebelumnya juga sama Desya. Oh ganti-ganti. Oh, awalnya sama Desya, Kak. Cuma karena sama Valen saya baki, jadi disatukan di satu kamar gitu. Pembawa baki. Boleh dada-dada dulu. Dada dulu sama Paskibraka 2025. Hai. Gak mungkin ngundang semua, Bu. Ya, harapannya sih diundang semua ya, Mas. Baik, kita tadi habis break karena ini bertepatan syutingnya hari Kamis. Jadi pada saat jam 10 kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, saya kembali ke Bu Dwi. Nah, bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan oleh Kesbangpol sebelum para peserta itu, Bu, mengikuti seleksi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional? Baik. Seperti disampaikan di awal tadi ya, pembinaannya kita lakukan sosialisasi tadi, jemput bola. Kita datangin ke sekolah-sekolah, ya kita sampaikan pelajaran kelas 10 untuk dipelajarin TWK dan itu diperbanyak lagi perbendaharaan ilmu yang di Google kan sekarang sudah bisa ya Mas ya, betul. walaupun di mana saja yang penting punya paket kayak gitu. Seperti itu sih. Karena kalau pada dasarnya kalau untuk kisi-kisi soal kami juga nggak punya. Karena seperti tadi saya sampaikan ya, mereka itu langsung, soalnya langsung ke mereka kayak gitu. Kami juga sudah berupaya contoh soal seperti apa sih, saya bilang seperti itu. Kami bilang ke pusat, tapi tetap disuruh mempelajarin pelajaran PPKN kelas 10 kayak gitu. Itu kan untuk yang ini ya Bu ya, maksudnya pelajaran. Kalau yang untuk apa PBB ya? Untuk PBB-nya itu bagaimana? Kan karena tadi juga ada yang lolos provinsi maupun yang mengikuti seleksi nasional itu, apakah Kesbangpol tetap mengikuti untuk pembinaannya, melakukan pelatihan mungkin atau bagaimana? Kalau yang untuk di kabupaten tadi kami lakukan selain sosialisasi juga kami titipkan di kakak purnanya. Kakak purnanya kan sudah paham ya karena sudah bertugas di tahun sebelumnya. Jadi terkait dengan PBB, fisik itu juga kita titipkan untuk dibina ya deh ya, seperti itu ya. Kebetulan SMA 1 juga banyak juga ya tahun 2024 ya. Iya itu kayak gitu. Terus kalau yang untuk lulus di nasional tadi
kita sempat karantina kan Mas 1 minggu. Oh gitu. Jadi kita bekali itu dengan ilmu public speaking, terus kita juga bekali dengan tes kesehatan, tes fisik kayak gitu. Terus juga ini kesehatannya. Iya, Jadi kan harus ada yang diperbaiki nih. betul. Contohnya kayak gigi, jangan sampai gigi itu berlubang kayak gitu. Itu pasti kami arahkan untuk memperbaikin apa yang sudah diperiksa oleh dokter gigi. Ternyata ini anak ini giginya berlubang atau infeksi kayak gitu. Jadi tetap kita sarankan untuk pergi ke dokter gigi. Namanya kan mau Iya. berjuang ya Mas ya, butuh effort ya kayak gitu. Berarti untuk yang ke provinsi maupun nasional tidak dilepas seperti itu saja. Tidak, Jadi tetap kita kawal, dibina. Ya. kita bina. Kemudian Bu, nah ini kan sudah selesai gitu pengibaran tahun 2025. Bagaimana Kesbangpol ini Bu untuk meneruskan generasi yang tentunya harusnya lebih baik gitu Bu, untuk pembinaan maupun menghasilkan generasi yang unggul di tiap tahunnya seperti itu Bu. Itu sebenarnya itu menjadi PR besar ya bagi kami ya, karena anak-anak ini sekarang kan lebih suka bermain gadgetnya ya kayak gitu. Dan mudah-mudahan sih ini untuk adik-adik semua bermain gadgetnya juga. Kalau yang sudah berkeinginan untuk paskibraka tetap tadi itu membaca soal-soal itu tadi kan, karena terus terang kami dari Kesbangpol kan tidak tahu tuh soalnya seperti apa. Kalau anak-anak itu bisa tiap hari belajar itu mungkin itu sudah menjadi kayak sanggup lah dia ketika ini juga tidak kaget gitu. Terus saya juga selalu pesankan ke adik-adiknya yang adik-adik 2025 ini, tolong dek arahkan adik-adiknya tetap minatnya dipupuk supaya jangan makin hari makin kendur kayak gitu. Itu sih. Kalau Indira kan tadi Ibu bilang anak-anak sekarang tuh sering main gadget gitu. Terutama gen A ya, generasi apa? Ya, Gen A. Gen Z. Gen masih Z. Saya gendut. Saya Gen Z. Gen Z. Iya. Nah, oh ya Gen Z, Gen A anak saya Gen Z. Nah, itu kan ya itu tadi banyak di media sosial itu Gen Z itu apa gampang down, banyak kasus-kasus yang inilah banyak yang ibaratnya boomer atau gen milenial itu nganggapnya mental, terutama kesehatan mentalnya itu kurang gitu. Nah, bagaimana terutama Indira yang sudah membuktikan berhasil menjadi pengibar bendera gitu, gimana caranya supaya teman-teman untuk dapat termotivasi? Untuk itu tanamkan dulu ke diri kita Kak. Ya. Kalau cita-cita yang harus kita gapai itu harus diperjuangkan betul-betul gitu. Terus juga harus memang punya plan ke depan itu harus gimana gitu Kak. Jadi bisa terarah lah jalannya dia mau kemana gitu. Indira nih pembinaan di karantina itu seperti apa? Mungkin supaya jadi bayangan teman-teman yang berarti adik kelas ya, adik kelas itu yang mau mengikuti ini Paskibraka tahun 2026. Berarti ini kesehariannya gitu ya Kak? Keseharian. Kesehariannya ya kita bangun sekitar jam 4:30 untuk ibadah sholat itu. Terus kita ada lari pagi, terus lanjut ke bersih diri, sarapan, lalu apel, lalu kita latihan sampai sore, terus balik lagi ke karantina untuk ibadah lagi. Malam kita lanjut lagi latihan Kak. Lanjut latihan lagi? Siap. Lanjut latihan lagi sampai jam 10, lalu balik ke karantina dan istirahat. Berarti juga meningkatkan rasa nasionalisme Bu ya. Betul. Paskibraka ini. Di sana boleh megang HP? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau mau hubungin orang tua atau nggak ada ngubungin orang tua selama berapa? selama 21 hari. 21 hari. Iya. Oh, jadi nggak ada main HP? Nggak ada. Nggak ada main medsos. Nggak sempat. Iya betul. Bu Dwi, tadi kan saya sudah dapat POV dari Indira. Nah, bagaimana kalau dari Kesbangpol nih Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan karena perannya Kesbangpol sebagai panitia ya Bu, Paskibraka. Nah, peran apa yang dilakukan Kesbangpol dalam pembinaan selama karantina Paskibraka seperti itu? Oh iya Mas, jadi
sebelum inti dari paskibraka tadi, tentunya kami juga harus menyampaikan materi ya. Jadi sebelum di awal-awal kegiatan, kami tidak langsung nih Iya. langsung pelatihan full kayak gitu. Iya. Jadi tetap dari kami itu tetap ada pembelajaran. Pembelajaran itu kita lakukan di malam hari, yang kita sebut pembelajaran malam ya. Siap. Nah, materinya itu bisa dari narasumber itu dari Komandan Kodim, terus dari Polres, bisa juga dari Kemenak, bahkan juga ada ya kita ini kan dari public speaking, dari humas dan protokol, dan ada juga dari PKK kayak gitu. Ada kemarin itu ada 5 narasumber. Nah, di situ kita harus menyisipkan namanya pendidikan wawasan kebangsaan ya, rasa nasionalismenya, cinta negara, cinta tanah air kayak gitu ya. Jadi kita nggak hanya baris lari gitu kan, tapi kan harus ada nasionalisme itu dari dalam ya kayak gitu. Nah, baru itu juga ada kita sampaikan materi tentang kenakalan remaja. Nah, anak-anak ini kan jangan mentang-mentang nih saya paskibraka ini langsung istilahnya jumawa, kan nggak boleh gitu ya. Itu tetap harus kita bina kayak gitu. Terus juga agama dari Kemenak itu terkait dengan agama itu kan dia agama di era digital. Nah, itu disampaikan kemana sudah mendalam ya disampaikannya ya. Jangan sampai sembarang share. Itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, kayak gitu. Terus juga peluang dan tantangan bagi generasi muda sekarang antara gadget dengan realita di kehidupan nyata itu Mas. Juga peran paskibraka di pemberdayaan masyarakat, apa sih yang kita lakukan tetap berwawasan kebangsaan kayak gitu ya. Gitu deh ya. Siap. Insya Allah gitu ya ke depannya. Itu Mas. Berarti setelah menjadi Purna Paskibraka banyak hal yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Tidak hanya sekedar baris berbaris, tapi ada juga hal-hal mendalam tentang nasionalisme. Betul. Banyak yang bisa dilakukan di masyarakat. Pengabdian begitu Bu ya. Contoh panutan lah ya sekarang ya. Jadi panutan. Atau jadi menantu idaman. Misi kecilnya itu kan jadi panutan di sekolah. Betul. Ada nggak sih dari Bu Dwi pesan-pesannya kepada generasi muda selanjutnya, terutama di Kabupaten Penajam Pasir Utara, terutama yang sekolah yang mau paskib gitu, ada pesan-pesan tertentu nggak yang mau disampaikan? Untuk ini ya anak berarti sekarang ada kelas 10 ya. Kan Indira sekarang sudah kelas 11 ya. Berarti kelas 10 ini calon masuk di Paskibraka 2026. Ya. Ya harus meningkatkan minat dan prestasinya sih kayak gitu. Dipersiapkan ya dari ilmunya tadi tentang TWK ya terutama ya, wawasan kebangsaan dan intelijensi umum tuh yang TIU disingkat TIU. Itu mereka juga harus tetap mengupgrade itu. Karena apa? Karena biarpun tingginya 170 lebih itu tidak lulus ya tidak bisa karena langsung gugur. Seperti itu. Dari pusat itu tadi. Dari pusat, terus juga fisiknya juga tetap juga dilatih karena biar tidak kaget ya Indira ya. Karena langsung lari tiba kalau kita nggak terbiasa itu kan seperti apa ya pasti langsung shock ya kayak gitu kan. Nah, tapi ya pasti nggak bisa lolos kalau tiba-tiba lari langsung pingsan kan. Jadi ya dari tingkat ini pembelajaran materi juga harus di-upgrade terus dari fisik itu juga harus dilatih gitu, harus diperjuangkan lah kayak gitu. Baik, kalau untuk Indira ada pesan nggak buat teman-teman terutama adik-adik kelas nih supaya siapa tahu bisa mengikuti jejak Indira gitu sebagai paskibraka? Untuk pesan-pesannya sih tetap semangat buat ngejar paskibraka ini, terutama untuk yang sudah ikut paskas karena paskas kan Kak fokus ke buat paskibraka nih. Jadi adik-adik masuk paskas kita latih untuk jadi paskibraka gitu. Jadi tetap semangat sampai akhir. Kami doakan buat kalian tetap sukses sampai nanti. Berarti sekarang dioper Bu ya untuk pemindahan sekolah ke Purna Paskibrakanya. Betul. Baik, mungkin terima kasih sebelum saya tutup ini, terima kasih kepada Ibu Dwi dan Indira sudah bersedia hadir di sini meluangkan waktunya.
Kemudian semoga semakin sukses dan cita-citanya tercapai. Amin. Bu Dwi dan keluarga sehat selalu. Amin. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Taka yang sudah bersedia menonton sampai akhir video ini yang lumayan panjang. Nah, kemudian jangan lupa like, share, follow, komen, dan subscribe akun-akun media sosial kami yang ada di bawah, dan juga akun-akun media sosial dari Kes Bampol. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, sahabat-sahabat Taka terutama. Semoga di episode selanjutnya kita bisa menghadirkan bintang tamu lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima Terima kasih Bu Ade.